Halo semuanya, ketemu lagi di Norvan di KMP Badminton. Hari ini aku akan ngebahas satu raket mid-end yang super duper powerful. Jadi aku bisa bilang di tahun 2025 ini, aku agak sedikit hoki dikarenakan raket-raket yang aku review rata-rata nggak jong. Rata-rata masih enak dan bahkan lebih banyak yang lebih cocok di tanganku daripada yang bisa ku bilang kurang enak di tangan KMP Badminton. Oke, jadi buat kalian yang suka smash, suka gebuk, kalian wajib nonton videoku ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip karena di video kali ini aku akan ngebahas satu raket mid-end di harga 1 jutaan sedikit, 1 juta lebih sedikit aja. Kalian sudah dapat satu raket yang super duper powerful. Oke, dan buat kalian barusan hadir di channelku ini, langsung aja tekan tombol subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channelku ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depan gue ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu raket yang super duper powerful. Bisa ku bilang salah satu raket yang paling powerful di kelas mid-end di harga 1 jutaan. Oke, ini adalah Victor Thruster K500 atau Victor Thruster K500. Salah satu raket terbaru dari Victor yang sudah aku coba selama 3 jadwal dan overall aku bilang raket ini sangat cocok sekali buat kita yang suka bermain smash. Oke, kita akan ngebahas raket ini lebih ngedetail lagi dimulai dari harga raket ini dahulu. Untuk harga raket ini dibanderol di kisaran 1.100.000 sampai 1.150.000. Jadi itu beda toko, beda harga. Kalian bisa langsung cek aja di marketplace. Dan buat kalian yang mau beli lewat linkku, aku akan kasih link di sini. Kalian bisa langsung klik juga. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu berat. Untuk berat, aku pilih yang varian 4U. Dan mungkin aja ini ada 2 varian, aku nggak tahu juga. Dikarenakan aku kemarin dapat rekomendasi dari salah satu subscriber. Aku akan kasih komennya di sini. Dia bilang dia udah coba dan sangat-sangat powerful. Maka dari itu aku lihat dari desainnya cakep, harganya masih masuk akal, aku langsung beli dan aku langsung review buat kalian semua. Oke, dan berat ini yang aku pegang di 4U, dan setelah aku buka grip bawaan, dan tenang aja, ini nggak pakai FreeCore, masih pakai gagang kayu. Oke, setelah aku buka grip bawaannya, aku bungkus pakai cushion wrap dan juga pakai grip karet, dan juga aku pasangkan senar. Berat raket ini masih di angka 89 gram aja. Masih bisa aku bilang termasuk standar setelah aku setting seperti ini. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini cenderung head heavy. Buat kalian suka smash ini, raket bisa aku rekomendasikan. Oke, dan setelah settingan seperti ini, balance point pada raket ini pas di angka 302 mm. Agak sedikit head heavy. Sebenarnya di spek idamanku ya nggak boleh lebih dari 300, tapi untuk raket ini di angka 302. Agak lebih sedikit, tapi untuk kalian yang suka bermain gebuk dan kalian emang punya tangan yang sangat-sangat kuat, ini akan menghasilkan smash yang sangat-sangat kuat juga. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya, yaitu shaft. Untuk shaft kalian bisa lihat, wah, ini adalah kelas mid-end dari Victor dan menggunakan gagang kayu, bukan FreeCore. Tenang aja buat kalian yang takut banget atau kalian sudah kecewa dengan FreeCore, ini raket nggak pakai FreeCore. Kalian bisa lihat stiffness yang aku rasakan, bisa aku bilang ini cenderung ke kaku atau bisa aku bilang stiff. Jadi buat kalian yang belum punya power tangan kuat, mungkin skip. Buat kalian yang suka bermain gebuk dan kalian sudah punya jam terbang yang bagus, ini raket bisa kalian pertimbangkan setelah nonton videoku ini. Oke, kita bahas ke poin slotnya, yaitu
tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 31 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan 27-29 lbs dengan senar dari Victor yaitu VBS 65. Dan aku bisa bilang setelah aku coba senar ini ada senar yang bisa aku bilang masih baru di tanganku dan aku bisa bilang feelingnya mirip-mirip dengan X-Bolt 65. Jadi buat kalian yang pengen cari sensasi baru dari Yonex, kalian sudah mulai agak bosan pengen coba-coba, ya boleh coba VBS 65 ini. Feelingnya masih kurang lebih sama dan soundnya kalian bisa dengar. Nah, soundnya juga bagus dan juga garing. Oke, kita akan bahas ke poin slotnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Nggak kecil, nggak compact seperti raket yang kalian takuti. Oke, dan bentuk frame raket ini emang buat kita-kita tukang smash. Jadi dibuat full ke box frame. Jadi full untuk kalian yang suka bermain power. Oke, kita bahas ke poin slotnya yaitu desain cat. Untuk desain cat aku bisa bilang ini laki banget. Kesan pertamaku ketika aku beli raket ini, aku bilang ini keren pakai banget. Versi KMP Badminton. Dibalut dengan warna hitam, sedikit pemanis warna kuning, dibuat glossy dan juga ada sedikit list-list yang warna silver, membuat raket ini mirip-mirip dengan raket Batman ya, jadi The Dark Knight. Jadi aku bisa bilang desainnya super duper cakep dan untuk kualitas catnya juga setelah aku pakai di 3 jadwal pemakaian, aku bisa bilang ya bagus. Jadi overall masih bagus, nggak ada chip, nggak ada cat yang terkelupas ketika aku pakai di 3 jadwal permainan. Jadi overall untuk desain catnya laki banget, untuk kualitas catnya juga sangat-sangat bagus untuk 3 jadwal pemakaian. Oke, kita masuk ke review penilaian, tapi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke, sebenarnya kita masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku mau disclaimer dulu, aku mau bilang beda tangan, beda feelings. Satu kali lagi, beda tangan, beda feelings. Mungkin aja aku cocok menggunakan raket satu ini, mungkin aja ketika kalian beli, kalian kurang cocok menggunakan raket satu ini. Dikarenakan gaya mainku emang gaya main yang suka bermain power, dan di sini emang raketnya emang ditujukan untuk kita-kita yang suka bermain power, makanya aku lebih cocok menggunakan raket seperti ini. Oke, jadi buat kalian yang tipikal pemain depan, kalau kalian pengen nonton ya silakan. Buat kalian yang emang pengen skip ya boleh skip dari sekarang. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk bermain lob, aku bisa bilang ini raket nggak ada effort sama sekali. Buat kalian yang punya tangan sudah mulai kuat dan kalian bisa pakai shaft yang kaku, aku bisa bilang daya ledaknya, daya power atau generate power ketika bola terkena impact dengan senar, ini raket sangat nyaman sekali. Jadi overall untuk permainan lob aku nggak ada rasakan kendala sama sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk kalian yang suka bermain cepat, untuk kalian yang tipikalnya pemain depan, untuk kalian yang suka bermain drive kenceng, aku bisa bilang ini raket emang agak butuh tangan yang sangat-sangat kuat sekali. Overall di tanganku yang udah mulai berusia ya di atas 35 ini, aku bisa bilang power tanganku kurang cukup kuat untuk bermain gaya cepat menggunakan raket satu ini. Jadi untuk permainan drive aku bisa bilang kurang responsif di tanganku ya. Jadi aku bisa bilang untuk permainan drive, aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk nge-defense clear sih gampang banget. Jadi, kalau bola musuh atau smashan dari musuh datang, kalian mau defense clear ini satu kali pukul aja, satu kali bola terkena impact itu udah langsung ngelambung ke arah musuh. Jadi overall untuk kalian suka tipikal nge-defense clear seperti aku ini, raket nggak ada masalah sama sekali. Tapi buat kalian yang suka nge-defense drive, placing, ini mungkin butuh tangan yang lebih kuat lagi. Jadi overall untuk permainan defense aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk kalian suka bermain control, buat kalian suka placing bola, drop shot bola, dan juga pukulan akurasi, dan juga netting, kalian bisa lihat di videoku itu ketika aku bermain menggunakan raket ini dan aku kasih gameplayku itu ketika aku cedera. Jadi aku masih ada cedera ankle dan aku coba-coba menggunakan raket ini dan alhasilnya raket ini maksimal sekali ketika aku bermain di depannya. Jadi aku mau placing bola, mau netting, ketika menggunakan raket ini aku bisa bilang tingkat kontrolnya sangat-sangat nyaman sekali. Overall untuk tingkat kontrol dikarenakan shaftnya kaku dan juga senarnya VBS atau VS65, aku lupa juga, nanti aku akan kasih kantongnya di sini, di screen-nya di sini. Aku bisa bilang tingkat kontrol yang aku rasakan untuk TK500 ini sangat nyaman sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu smash. Untuk kalian suka bermain power, ini adalah raket yang bisa kalian pertimbangkan. Buat kalian yang lagi cari raket mid-end di atas 1 juta, lebih sedikit aja, ini raket bisa kalian pertimbangkan. Jadi kalian lihat di gameplayku, emang aku sengaja kasih gameplay yang ketika aku lagi cedera. Buat kalian bisa lihat aja. Aku bisa bilang ketika aku smash menggunakan raket ini, aku bisa bilang generate powernya ketika mau smash itu berasa powernya enak sekali dan juga daya nukinya itu juga sangat tajam sekali menggunakan raket ini. Kalau kalian punya wrist yang udah mulai bisa. Jadi udah mulai jadi ya. Jadi buat kalian yang belum bisa menggunakan wrist ketika kalian bermain smash, aku bisa bilang kalau kalian pakai raket stiff mungkin akan lambung terus. Tapi kalau kalian sudah berlatih dan jam terbang kalian sudah mulai ada, aku bisa bilang ini raket akan sangat-sangat mematikan. Oke, jadi untuk permainan smash aku kasih nilai di angka 9,7 dari 10. Salah satu raket mid-end yang memiliki power yang sangat-sangat dahsyat. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari videoku kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kembali, aku bisa bilang buat kalian yang suka smash, buat kalian yang suka gebuk, ini adalah raket yang bisa aku rekomendasikan untuk kelas mid-end. Buat kalian yang suka bermain power, ini adalah raket yang bisa aku rekomendasikan. Buat kalian coba, buat kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya. Jadi overall,
tinggalkan raket lainnya, kalian bisa coba raket satu ini kalau kalian punya budget untuk beli raket ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini. Sayang sekali pemula, aku bilang skip. Kalau kalian yang masih pemula banget, kalian skip aja raket ini dikarenakan dia heavy, kaku, dan dia juga condongnya buat kita-kita yang udah punya skill dan juga jam terbang yang banyak. Jadi buat kalian yang pemula, mungkin kalian skip aja. Oke, kita bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pemain depan bisa pakai raket ini atau lebih cocok dipakai di pemain belakang. Oke, untuk kalian yang pemain depan, mungkin kalian juga skip. Buat kalian pemain belakang dan kalian emang hobi smash, suka gebuk, dan kalian gatal tangannya ketika bola agak melambung aja, kalian pengen smash, ini raket bisa kalian pertimbangkan. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini KMP approved. Ini raket salah satu raket Victor di kelas mid-end yang aku bilang KMP approved. Jadi, aku bisa bilang aku nge-review raket mid-end dari Victor itu banyak, tapi yang aku bilang KMP approved itu sangat sedikit. Bisa aku bilang kalau untuk typical speed, yaitu Brave Sword 12 itu salah satu raket yang bisa aku bilang sangat-sangat nyaman sekali dan juga kelas mid-end, tapi udah sangat enak buat kita-kita yang suka bermain speed. Tapi untuk kalian yang suka bermain power, ini adalah salah satu raket yang bisa kalian pertimbangkan. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar raket satu ini, yaitu TK500 atau Victor Thruster K500, jangan sungkan. Kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!